Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Larang Ariyanti. Di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan dan bentuk akar pada kesempatan ini yang akan Bu Guru bahas adalah pangkat negatif, pangkat nol, dan bentuk akar, serta bentuk baku atau bentuk atau notasi ilmiah. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti paparan materi berikut ini. Baiklah anak-anakku, Bu Guru di sini akan melanjutkan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar, yaitu tentang pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar, serta bentuk baku atau notasi ilmiah. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Lalu KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Indikatornya yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Lalu berikutnya adalah memahami notasi ilmiah atau bentuk akar. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang pertama adalah pangkat nol. Kita mengingat kembali sifat-sifat perpangkatan, yaitu tentang pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A tidak sama dengan 0, M dan N anggota bilangan real. Coba perhatikan persamaan di bawah ini. A pangkat M dibagi A pangkat M sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan yang ini, maka sama dengan A pangkat M dikurangi M. M dikurangi M adalah 0, sehingga kita tulis A pangkat 0. Ini kita buat persamaan 1. A pangkat M dibagi A pangkat M boleh kita tulis dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Yang bawah A pangkat M atau penyebutnya adalah A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Nah, A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dibagi A kali A kali A sebanyak M faktor, maka sama dengan 1. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan bahwa persamaan 1 adalah A pangkat 0, sedangkan persamaan 2 hasilnya adalah 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh soal.
2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 atau 2 pangkat 0. Ini sama dengan yang di sebelah kiri. Lalu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita simpulkan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dari persamaan dan contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, maka mempunyai nilai sama dengan 1. Coba, 5 pangkat 0 berapa? Ya, 1. 1000 pangkat 0? Ya, betul, 1. 1 juta pangkat 0? Ya, betul, 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dengan catatan bukan 0. Ya. Akar A dibaca adalah akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar A dikuadratkan sama dengan A. Kalau seperti ini dibaca akar pangkat N dari A. Ya, ini N-nya di sini. Membacanya adalah akar pangkat N dari A. Jika A tidak sama dengan negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Mengapa tidak negatif? Karena kalau ada negatif di bawah akar, tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain, imajiner. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan kurung buka B ditambah C kurung tutup akar A. Karena faktor yang sama adalah akar A, sehingga akar A di luar kurung. Sekarang berikutnya, B akar A dikurangi C akar A sama dengan, ini faktor persekutuannya adalah A, berarti akar A kita tulis di luar, sehingga B dikurangi C dalam kurung ya, dikalikan akar A. Sedangkan akar AB itu sama saja dengan akar A dikali B. Boleh juga kita penulisannya dipisah, yaitu akar A dikali akar B. Sedangkan akar A per B bisa kita tulis dengan akar A dibagi akar B. Coba anak-anak kalian lihat contoh soal di sebelah kanan. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, di sini akar 3 adalah faktor yang sama, sehingga kita tulis di luar. Sehingga penulisannya bisa ditulis dengan 2 ditambah 4 dikurung ya, akar 3. 2 ditambah 4 adalah 6 akar 3. Contoh 2. 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3
maka menjadi kurung buka 2 min 4 kurung tutup akar 3. 2 dikurangi 4 adalah negatif 2 akar 3 jadinya. Contoh 3, akar 32 bisa kita tulis menjadi akar 16 dikali 2. Bisa kita pisah akar 16 dikali akar 2. Akar 16 adalah 4. Akar 2 adalah tetap akar 2. Sehingga akar 32 sama dengan 4 akar 2. Dilanjut anak-anak nomor 4. Akar 32 dibagi 8 itu sama saja dengan akar 32 dibagi akar 8. 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi akar 32 dibagi 8 sama saja dengan akar 4, yaitu 2. Nah, ini nomor 5 anak-anak. Pada tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19, yang nomor 5 ini sering sekali keluar dalam ujian nasional. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa ujian nasional lagi apabila pemerintah sudah mengizinkan atau menetapkan. Mari kita simak. 4 akar 32 ditambah 2 akar 8. Coba perhatikan anak-anak, yang satu yang di bawah akar adalah 32, yang satunya adalah 8. Maka dari itu 32 seperti pada contoh 4 ini bisa kita tulis menjadi akar 16 kali 2. Sehingga 4 akar 32 sama dengan 4 akar 16 dikali 2. Sedangkan 8 bisa ditulis dengan 4 kali 2. Sehingga 2 akar 8 sama dengan 2 akar 4 kali 2. Berikutnya 4 ini adalah 4, akar 16 adalah 4 keluar dari akar. Sehingga kita dapatkan 4,4 akar 2. Lalu yang di sebelah ini 2 tetap, akarnya 4 adalah keluar jadi 2, sehingga yang di dalam akar tinggal 2. 4 kali 4 sama dengan 16 akar 2. Ya. 2 kali 2 akar 2 adalah 4 akar 2. Nah, coba perhatikan anak-anak sekarang yang di dalam akar sudah sama, yaitu akar 2. Nah, kalau sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang depannya saja, yaitu 16 ditambah 4 akar 2, yaitu 20 akar 2. Nah, coba perhatikan. Silakan kalian pahami betul-betul untuk soal-soal atau contoh soal di atas. Khususon pada soal nomor 5 ya. Itu catatan sering keluar dalam ujian nasional. Berikutnya adalah pangkat negatif. Pangkat negatif, mengingat kembali sifat pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan persamaan di bawah ini. A pangkat 2 per A pangkat 2 plus N bisa kita tulis menjadi A pangkat 2 dikurangi 2 plus N. Sifat pembagian. Sehingga kita dapatkan ya, 2 dikurangi 2 adalah 0. Sedangkan min 2, min dikalikan plus adalah min n. Sehingga
menjadi A pangkat negatif N dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan 1. A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 plus N. Bisa kita tulis A pangkat 2 adalah A kali A. A pangkat 2 plus N adalah A kali A kali A kali A sebanyak 2 plus N faktor. Nah, menurut sifat pembagian bahwa pangkat dibagi pangkat menjadi kurang. Pangkat dibagi pangkat menjadi kurang. Sehingga di sini ini A pangkat 2. Di sini juga ada A pangkat 2 sehingga menjadi A pangkat 2 dikurangi 2 atau A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Yang di bawah tinggal A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 bahwa persamaan 1 kita peroleh A pangkat negatif N. Pada persamaan 2 kita peroleh 1 per A pangkat N. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan 1 sama dengan persamaan 2, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. M kurang dari N. M dan N anggota bilangan bulat. Contoh soal 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 2 dikurangi 5, yaitu 2 pangkat negatif 3. Ini kita buat persamaan 1. Yang kedua, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 bisa kita tulis 2 kali 2. Yang bawah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sehingga kita tulis 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 32. 4 dibagi 32 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 adalah 1 dibagi 8. Kalian ingat pada perpangkatan bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga 1 per 8 sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Seperti halnya di sebelah kiri tadi bahwa persamaan 1 sama dengan persamaan 2, yaitu 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Saya ulangi. 2 pangkat negatif 3. Ini negatif pangkatnya menjadi 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya positif. Jadi kalau di atas tadi itu negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Negatif ke positif. Dapat kita simpulkan dari contoh soal di atas, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Silakan kalian catat pengertian-pengertian ini atau rumus-rumus ini ya. Saya ulangi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Saya lanjutkan untuk 1.5-nya atau bagian kelima, yaitu bentuk baku atau notasi ilmiah. Coba perhatikan hal-hal berikut. Berat bumi kurang lebih
5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Ya. Ini bumi beratnya adalah kurang lebih 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Lalu ini virus corona yang sekarang lagi membahana ya di bumi kita, yang merubah segalanya ya. Virus dengan diameter 1,25 dikali 10, negatif 4. Nah, kalau di sini pangkatnya positif, di sini pangkatnya negatif, milimeter. Kecil sekali. Lalu di sini ada bintang ya, masuk bintang. Jarak dua buah bintang adalah 4,63 kali 10 pangkat 32 km. Nah, coba perhatikan anak-anak, ini artinya apa sih? Bumi beratnya sekian, diameter diameternya virus sekian, jarak bintang sekian, itu artinya apa? Mari kita ikuti paparan berikutnya. Apa sih arti dari itu? Oke. Sebelumnya mari kita ingat lagi bahwa A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A sebanyak N faktor. Lalu tadi A pangkat negatif N adalah 1 per A pangkat N. Selanjutnya adalah pada titik pembulatan, teknik pembulatan. Jika angkanya lebih atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jika angkanya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Ya. Jadi kalau di 5 ke atas, kita bulatkan ke atas menjadi tambah 1. Sedangkan kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau angka di depannya tetap. Contoh 3,1527. Coba kita lihat di belakang koma itu angka berapa? 1. Maka karena kurang, kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma menjadi 3,153. Mengapa? Karena di sini ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, angka di depannya menjadi tambah 1. Lalu yang kedua, 3,1527 dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 2 angka di belakang koma berarti ini. Nah, di belakangnya ini angka berapa? Oh, 2. 2 itu kurang dari 5 berarti hilang. Sehingga angka di depannya adalah tetap, yaitu 3,15. Lalu berikutnya 3,1527 masih sama, dibulatkan 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma berarti ini, kita lihat yang ini. Oh, berarti di belakangnya angka 1 ada angka berapa? 5. Oh, kalau 5 berarti harus dibulatkan ke atas, sehingga 1 ini ditambah 1 jadinya, sehingga menjadi 3,2. Bagaimana anak-anak? Dulu di SD juga sudah pernah ya untuk pembulatan bilangan. Jadi saya ulangi untuk pembulatan bilangan. Jika 5 ke atas maka dibulatkan menjadi 1.
atau nambahi 1 angka yang di depannya. Sedangkan kalau kurang dari 5, maka kita hilangkan atau angka di depannya tetap. Tadi ada berat bumi, ada diameter virus corona, ada 2 bintang, ya. Itu artinya seperti ini anak-anak, bahwa berat bumi yang berkisar antara 5,972 kali 10 pangkat 24 kg, ini dapat kita tulis anak-anak, 5,972 dikali 10 pangkat 24 berarti 1, ya, tapi nolnya 24. Kita hitung 3 berarti 6, 9, 12, tambah nolnya 3 lagi, 15 tambah nolnya 9. Sehingga kita bacanya adalah 5,972 kali berapa, ini banyak sekali. 1 nolnya 24. Kalau dibaca maka akan panjang sekali. Terus jarak 2 buah bintang sama dengan 4,63 kali 10 pangkat 32. Ini kalau ditulis juga itu 4,603, ya. Nolnya 32. Bacanya panjang. Demikian juga untuk diameter virus corona 1,25 kali 10 pangkat negatif 4 mm. 10 pangkat negatif 4. Ingat, 10 pangkat negatif 4 itu sama saja dengan 1 per 10 pangkat 4 atau 10.000. Sehingga 1,25 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1,25 per 10.000. Nah, coba kalian amati. Menurut kalian, mana penulisan yang lebih mudah dan efisien? Apakah dengan membuat nolnya banyak? Apakah yang lebih efisien lagi 5,972 kali 10 pangkat 24, 4,63 kali 10 pangkat 32, ini jarak 2 bintang, dan diameter virus 1,25 kali 10 pangkat negatif 4. Coba mana yang lebih mudah atau lebih pendek atau lebih simpel dalam penulisannya? Tentunya adalah yang perpangkatan. Nah, perpangkatan inilah yang disebut dengan bentuk baku atau bentuk ilmiah. Ya, jadi 5,972 kali 10 pangkat 24, 4,63 kali 10 pangkat 32, dan 1,25 kali 10 pangkat negatif 4. Itulah yang disebut dengan contoh-contoh bentuk baku atau bentuk ilmiah. Cara untuk menuliskan bilangan-bilangan besar atau bilangan-bilangan kecil dalam bentuk baku adalah sebagai berikut. Bentuk baku bilangan yang sangat besar, maka kita tulis A kali 10 pangkat N dengan A minimal 1 dan kurang dari 10. Lalu bentuk baku bilangan yang sangat kecil, yaitu A kali 10 pangkat negatif N, di mana A-nya itu sama, yaitu minimal 1 dan
kurang dari 10. Jadi yang atas adalah untuk bilangan besar, sedangkan yang bawah adalah untuk bilangan yang sangat kecil atau kurang dari 1. Oke, gimana anak-anak? Udah jelas? Nah, kalau sudah jelas, apakah kalian siap untuk mengikuti ulangan harian? Nah, kudu siap dan kudu sukses, ya. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas, marilah kita berlatih. Nomor 1, tuliskan dalam notasi ilmiah 2 juta. Maka kita tulis ini A 2. Nah, di sini kita hitung nolnya berapa? 6. Berarti 2 kali 10 pangkat 6. 2.200.000. Nah, jadi di depan ini harus satuan ya anak-anak ya. Satuan. Maka di sini adalah kita tulis 2,2 kali 10 pangkat 6. Kok 10 pangkat 6 mengapa? Karena di sini nolnya 5. Kita ingat bahwa di sini kita berjalan dari kanan ke kiri anak-anak. Coba untuk menuju ke koma itu melewati berapa angka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita tulis menjadi 2,2 kali 10 pangkat 6. Lalu yang ini, yang C. Yang C coba. Ini nolnya ada 4. Jangan lupa. Tetapi kalau dibuat menjadi satuan yang depan, menjadi komanya di mana? Ya tetap di sini, di belakang 2 yang paling depan. Berarti di sini kita melewati berapa angka? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sama, yaitu 2,22 pangkat 6. Dan seterusnya anak-anak, silakan untuk di rumah kalian teruskan ini ya. Untuk latihan kalian, untuk memperlancar, ingat bahwa nomor 1 adalah bilangan yang sangat besar, berarti A kali 10 pangkat N. Lalu yang nomor 2 adalah bilangan yang sangat kecil, berarti A kali 10 pangkat negatif N. Lalu yang nomor 3 bagaimana? Nah, kebalikannya dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi adalah dari bilangan dirubah menjadi bentuk ilmiah, tetapi kalau nomor 3 adalah bentuk ilmiah dibuat menjadi bilangan biasa. Sama halnya dengan nomor 4 adalah kebalikan dari nomor 2. Yang nomor 2 dari bilangan kecil dibuat ilmiah. Kalau ini dari ilmiah dibuat menjadi bilangan biasa. Gimana anak-anak? Tetap semangat ya. Yakinlah kalau kamu itu bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan belajar di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah selesai membahas tentang pangkat negatif, pangkat nol, bentuk akar, serta notasi ilmiah. Untuk itu anak-anakku silahkan untuk latihan-latihan tadi yang sudah guru terangkan, kalian kerjakan. Dan sebagai tugas, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan yang di buku paket ataupun yang di buku pendamping kalian. Dan sampaikan tugas itu kepada Bapak Ibu guru kalian. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.